Para tita kang kinasih Gusti Allah. Sehingga swarga itu kalau mitologi kita adalah bahasa asli Nuswantara yang nyata ada. Nah inilah yang kadang-kala saya itu ingin kembali musik tentang swarga lokal. Ternyata swarga itu adalah kehidupan bumi kita, bumi Nuswantara yang kita cintai ini. Dengan metodologinya adalah bahwa kita itu adalah negeri Jawata. Dari kata istilah kadewatan Jawut ya karena kita terlupakan dan kita harus bergeser dengan masa sehingga dimiliki oleh Pulau Bali disebut Pulau Dewata. Padahal lebih dulu kita disebut Jawata, gitu ya. Nah, para leluhur dulu itu dalam mempelajari ilmu itu selalu mencari tempat setinggian. Karena ada ilmunya yang dari bawah sampai ke atas yang disebut merah dolimo, kuning moyo, ijo liyo, nilo kandi, tunjuk biru. Nah, kalau kita ke angkasa lihatnya biru, dan artinya warna yang paling sempurna. Makanya tadi sebelum mulai itu saya nangis ya. Kenapa kok nangis? Lu kok masih ada titah sing nguri-uri budaya leluhur supaya bangsa ini NKRI itu kuat. Makanya tadi itu saya mikir kita dipasang apa ya? Saya pasang Siwa. Ya. Ini kan Siwa. Mungkin orang itu kan kiblat India, bukan India ini. Ini ilmunya orang Jawa. Kenapa Siwa itu kok biru? Nah, karena langit. Ya. Bumi itu asalnya dari langit ya. Orang kita dulu menyebut Bopo Angkoso Ibu Bumi ya. Siwa ini ada ular kobranya, artinya kita itu hidup mati atau tidak tergantung dari kemurahan Sang Maha tadi itu. Iya. Pengen marah ya nandur telo, nandur apa, nandur apa gitu. Metodologi Siwa ini kalau kita lihat, ternyata piantun sepuh dulu kalau menyebut piantun sepuh itu Siwo. Siwo. Ini kalau dikatakan Siwo, bahwa tidak pundi Iya. Ada Siwa itu digambarkan dalam bentuk pewayangan agar sinar juang itu bisa menyerupai karena mitologi manusia dikatakan kesempurnaan jiwa dan raga itu tergambar dalam keselarasannya ono moto batin moto lahir kayak ini juga cuma moto lahir karena bila moto batin itu kalau digambari loro sampai jual guys moto batin dan moto lahir ketemu mati dan tengah mungkin yang kening iso pinter pikir kan ngaten ngoco karo kula. Jadi saya itu punya ular. Rumah saya sering pergi-pergi enak sing toko ning omah. Saya itu pakai kula kowe toko yo. Aku tak sing ngambut gawe. Ternyata ular itu luar biasa mitologinya. Iya, jadi seorang yang pada saat penggambaran disebut sebagai kocok bulu, satwa itu ular itu kocok bulu cermin, ya. Orang itu mau bakti kepada ibu peti, ular itu mulai kepala sampai ekornya itu nempel ke bumi. Makanya gambar sepuh dulu tidak akan pakai sandal. Nah, nampak menyatu dengan ibunya. Itu nyoto ulo, makanya kalau sebagai bangsa di luar itu ada ular gede itu iya tahu langsung ya kan itu di kala masih kecil kehidupan tuh giwon tangan ini artinya lek ono kiri yo tangan ketika alam urip dunia iki yo isine mung loro lanang wedok awan bengi api elek lek wis gedhe mlakune kenceng berarti ulo iyo kocok bulu sing apik. Nah ternyata ular yang di rumah itu makanya 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Makannya apa? Makan apa? Makan kepala ayam. Kepala ayam tok. Satu. Bulannya segini. Nah iya lah kok bisa ya. Nah itu loh. Berarti kalau saya senang toko mandi soni
Dina sepuluh dulu dikandani. Nah, kowe iki poso apa woso topo upaya umroh kuwi semakin topo semakin gede. Lah wis gede ora tinggal apa wae. Lah wis topo kuat mandi iso. Mandi itu mintae mati. Nyoto apa sing nyoni bumi ini lho jadi nukone apa wae sak eneng alam dunya yo. Mitur gunungnya Sabdo Pendito ya. Nah, Sabdo Pendito. Makanya beliau itu kenapa kok dilingkari ular itu mitologinya ya tadi. Bahkan siapa yang mencintai Sepuh Yasiwo itu seyogyanya kamu banyak belajar dengan ular yang besar. Kira-kira saya mau tanya, betul nggak percaya? Ayo ke rumah saya. Makanya 1 bulan sekali. Menungso kok buat Sito ya. iya sama lainnya ini. Loh, gumonku lho. Kesenangannya mau kepala ayam lho. Persis saya masa dulu Jerman ular ya. Persis tanya sama Mbak Astrid itu. Iya benar ya. Kenapa kok pitik itu ya, pitik lole dang tangi apa mosok kowe ra isi jagone wis kluruk. Itu kan pinjul Ragun Raja Gombinandita Sinanggelang itu PKK itu kan disebut sebagai hayam muruk pitik kluruk. Dadi gantang sak durunge ya matahari. Artinya bahwa kita itu segera memberikan pakai menyambut sinar ternyata Baswara. Jelas alam dunia itu padang. Apa betul ini? Di dalam pewayangan itu kalau sudah sepuh seorang yang spiritualnya tinggi lalu jejer sebagai pendito. Digambarkan kalau di pewayangan seperti begawan Abiyasa untuk disewani para satrio-satrio yang ingin menjadi manusia sempurna. Apa itu kira-kira? Wah, betul Mas. Jadi ini kalau melihat kata Abiyasa itu sebenarnya bukan namanya. Itu disebut yang bersih biasa. Biasa. Kemudian ejaan baru menjadi O. Menjadi Abi. Nah kemudian dipanggil Abi. Nah itu negara lain. Kita nggak mendengar itu ya. Tapi ternyata memang mengapa Nusantara Jawa Timur itu perlu sekali diperhitungkan dalam gelagah politik Nusantara karena ada jajaran 7 gunung. Ini yang nggak ada di Nusantara. Yang namanya Saptawarga 7 gunung. Saptawarga tempatnya Begawan Abiyasa itu ya? Iya, itu 7 gunung gitu. 7 gunung. Jadi pengalaman perjalanan sejarah Sepuh dalam kitab Tantu Pagelaran ketika terjadinya gunung-gunung di tanah Jawa, puncak Semeru dibawa ke Jawa Barat. Katanya jomplang, nggak berimbang. Gitu. Artinya bahwa ilmu kalau diletakkan di barat saja, etan rakyat duman. Sehingga dibawalah puncak Semeru yang kedua ke Jawa Timur. Nah, waktu dibawa dari angkasa, berjatuhanlah serpian-serpian itu menjadi Saptawarga 7. Nah, mitologi Saptawarga ini ternyata digambarkan dengan mitologi seorang Satria Gombinandita yang disebut sebagai Herjuna. Herjuna Juna itu langgeng. Nanti Prabu Erlangga menyebutnya Herlanggeng. Itu mitologi dari puncak gunung Herjuna. Sumber air utama itu dari timur, bergerak ke timur, ke selatan, ke barat, ke utara, kembali ke timur, berputar kembali. Apa itu kalau di dunia modern yang disebut Big Bang itu? Nah, jadi magma meledak dahsyat lalu bumi itu dengan dirinya putar. Karena api itu mempunyai daya tarik, yang gelembung di atas itu jatuh lagi menjadi gunung-gunung tadi itu. Metodologinya seperti itu. Menariknya ternyata 7 gunung itu dilingkari oleh sungai Waruntas. Waruntas itu sekarang diganti dengan nama Brantas. Di B itu dirubah menjadi B. Nah inilah perubahan huruf ini kadang-kadang menyusahkan kita untuk menyocokkan sastra sepuhnya. Itu kira-kira sengaja secara politik atau kebetulan saja?
Wah, ini secara politik. Jadi Betul, selama misalnya ini ya, tadi dari rumah Malang kan melewati gunung kecil yang namanya Mondoroko kalau sekarang. Itu sebenarnya dulu adalah Mandalika. Tempatnya Empu Purwo, bapaknya Ki Dedes, sekarang dibuat jadi kuburan. ya, itu yang disayangkan Mas. Jadi ternyata mengapa kau unding untuk kuburan itu nggak jelas. Itu lebih secara cikal akal bakal terjadinya sebuah pradusunan dikala dibedah menjadi dusun. Ini sebenarnya disebut cikal akal bakal yang membawa rekso, yang berbuat untuk membuat peradaban pradusunan itu disebut cikal akal bakal. Berarti punden itu bukan kuburan. Itu merupakan pomahan membabar ilmu, ada sumber air dan ada pohon kalpataru yang besar atau kalpatara pohon ibu. Nah disitulah air itu mengalir sebagai simbol pengetahuan yang namanya ilmu yang membabarkan tentang kejadian yang disebut dengan Sariputra. Ya, Sari itu adalah sesuatu yang awal kejadian untuk menjadi putra bangsa. Itu ada kejadian gitu ya. Di sana harus dibuat taman yang indah untuk mencari aspirasi, sebab peti gitu ya. Terus kemudian membawa keselarasan gitu. Ya, terus sekarang gini. Nah, dari Romo sebentar. Dikala punden itu diberi kuburan, berarti tidak pada tempatnya. Dan itu memang sengaja untuk dikaburkan. Nah, selain itu ilmunya dimatikan. Mestinya nggarap sari, berbuah, bersemi, berbunga, dijadikan untuk melebur. Makanya dulu kita ngutangi bangsa lain, sekarang kita punya utang ke bangsa lain. Gitu. Nah, sejak zaman Belanda kita sudah diotak-atik semua nama. Kelihatannya yang berubah nama, tapi itu ada artinya yang sangat luas sekali. Syukur kalau nanti di dalam kekuasaan yang baru itu adalah jelmaan dewata dari angkasa untuk menata Republik Indonesia atau NKRI. Karena wong Jawa punya kewajiban menyatukan Sabang Merauke dan menjaga perdamaian dunia. Terima kasih matur nuwun. Satu rayu. Dawuh kang sinapta pungkasing prahara dang yang sabda balon naya kenggong ngendika yen wis titiwanci bakal kasuwun bali jayaning nuswantara mawa pratandha. Ayam jago itu simbol kita Nusantara. Makanya pada waktu itu di sini ada seorang raja yang pernah bernama Hayam Wuruk, jago yang sedang berkokok. Nah, sekarang sudah waktunya. Setelah kita porak-poranda 65 sampai sekarang belum bangkit lagi. Mungkin hari inilah yang Buyut Sri Haji Prabu Jayabaya mulai membangkitkan anak cucunya untuk berkokok lagi. Seperti semangat Singhasari pada waktu itu, Prabu Kertanegara, Praptaika Dharma Putra Nusantara, ingsun Tanha Mukti Palapa, lamun durung eka hing Nusantara, hing Tumasik sekarang Singapura, hing Johor sekarang Malaysia, hing Ternate masih wilayah kita, hing Gurun sekarang Australia. Jadi kita berkokok untuk itu tidak akan merebut mereka, tidak. Tapi marilah kita bersaudaraan kembali, kita menjadi kadang kembali, menyatu dalam spirit Nusantara.